Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Novaldi Firmansyah di channel YouTube Kuliah di Aachen. Dan kali ini kita akan membahas jurusan Energy und Process Technik atau dalam bahasa Inggrisnya ialah Energy Process and Engineering. Apakah betul? Energy and Process Engineering, ya benar. Energy and Process Engineering, ya. Dan sekarang saya ditemani oleh teman saya Muhammad Bagus atau yang biasa disapa Bagus. Gus, apa kabar Gus? Alhamdulillah, baik Aldi. Aldi sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, para pemirsa, sebelum kita lebih jauh lagi membahas jurusan Bagus, saya ingin memberikan runut tentang tema-tema yang akan kita bahas pada interview kali ini. Jadi yang pertama, subtopik yang pertama ialah kita membahas jurusan kuliah Energy und Process Technik, yang mana itu kita akan lihat dari 4 sisi. Pertama ialah structure-nya, sistemnya, culture-nya, dan juga data-data yang berkaitan dengan orang atau people. Dan yang kedua, kita akan juga membahas kehidupan di luar kuliah, yang mana di sini maksudnya kita akan membahas tentang fasilitas universitas yang bisa kita nikmati seperti tempat makan, atau mungkin untuk yang muslim ada apakah ketersediaan tempat ibadah atau tidak, tempat makan halal, perpustakaan, dan juga yang kedua kita akan membahas tentang kota di mana Bagus tinggal, yaitu di Berlin. Jadi sekali lagi kita membahas Energy und Process Technik yang berada pada Technische Universität Berlin. Oke, pemirsa, sekarang kita akan masuk ke yang pertama, yaitu membahas jurusan kuliah. Dari sisi yang pertama yaitu structure. Bagus, bisakah Anda jelaskan atau Anda beritahukan ilmu-ilmu dasar apa saja yang dipelajari di jurusan Anda? Oke. So, jadi buat jurusan saya, itu terbagi jadi ibaratnya ada 3 Bereich. Yang pertama itu ilmu-ilmu dasar, terus yang kedua itu namanya Fachübergreifend Modul, Fachübergreifendes Modul, terus yang terakhir itu ada namanya Fachspezifisch. Bisa Anda bahasa Indonesia-kan kah? Karena mungkin pemirsa belum bisa bahasa Jerman. Jadi yang ilmu dasar ya, ilmu dasar gitu. Bisa. Nah, ilmu dasar yang pertama, terus yang kedua itu Fachübergreifend, itu artinya pelajaran-pelajaran yang tidak berhubungan dengan jurusan tapi menunjang untuk modul-modul yang lainnya. Lalu yang ketiga yang Fachspezifisch adalah mata kuliah yang memang spesifik tentang jurusan yang saya pilih gitu. Jadi ada 3 secara garis besarnya. Di situ ada lagi nanti beberapa modul-modul lagi yang di bawahnya kayak ilmu dasar matematika dasar, terus ada yang ilmu dasar ini dibagi lagi. Jadi ada ilmu dasar matematik, ada ilmu dasar sains, ada ilmu dasar tentang engineering. Yang ilmu dasar ini dibagi jadi 3. Dan yang buat yang ilmu-ilmu penunjang itu kayak semacam informatik, ekonomi dasar, dan sebagainya. Gitu kira-kira di. Oke. Kalau sainsnya itu apa aja yang dipelajarin? Ilmu dasar sains. Di sini ilmu dasar sains tuh kita belajar ada 2 mata kuliah. Satu, nama mata kuliahnya tuh Moderne Physik. Di situ kita belajar tentang fisika kuantum. Terus di situ kita belajar tentang Strahlung tuh, radiasi. Ya kita belajar tentang lebih ke fisika-fisika modern. Terus yang kedua itu di situ ada kita belajar kimia. Nah, di sini kita bisa milih antara kimia anorganik atau kimia organik. Saya waktu itu kimia anorganik milihnya. Baik, kalau bagian engineering-nya? Yang engineering itu kita ada mekanik dasar. Yang mekaniknya itu di jurusan saya ada unik di. Kalau di jurusan lain di TU Berlin itu mekaniknya tuh biasanya dibagi mekanik 1, mekanik 2, mekanik 3. Nah, kalau di jurusan saya itu namanya mekanik E. Atau kalau dipanjangin itu mekanik Einsemestrik kalau bahasa Jermannya. Atau artinya jadi mekanik 1, 2, 3 kita buat jadi 1 semester. Dan tapi kekurangannya adalah kita nggak belajar terlalu dalam tentang masing-masing tema mekanik 1, mekanik 2, mekanik 3. Itu salah satunya mekanik dasar. Terus di situ juga kita belajar elektronika dasar. Terus di situ juga kita belajar dasar Informatik. Apa lagi ya? Informatik di yang ini penunjang kalau informatik. Oke. Informatik penunjang. Terus termodinamik 1 itu termasuk ke ilmu dasar buat engineering.
termodinamik 1. Iya itu sih palingan buat yang ilmu dasar yang engineering. Buat Apakah matematik kan biasa. Yang buat matematik apakah yang Aldi juga tahu gitu. Maaf. ya, baik. Apakah modul-modul yang penunjang itu juga wajib kita ambil di jurusan Anda? Ya, yang modul penunjang ini ada 4 modul, ada 4 mata kuliah. 3 itu yang sudah ditentukan lah ibaratnya sama si TU Berlinnya. Terus yang 1 itu kita bisa milih. Jadi yang 3 itu ada contohnya informatik, terus ekonomi dasar, dan juga ada modul proyek namanya. Modul proyek. Nah, terus yang satunya lagi yang bisa milih itu Fraiwal. Jadi kita bisa memilih modul apa aja. Kalau saya ngambil bahasa Inggris B2 dan B1, B2, B1, B2 saya ngambil waktu itu bahasa Inggris. 2 modul. Baik. Terus apa saja Vertifung yang atau pendalaman yang disediakan oleh jurusan Anda? So, kalau dari jurusan saya sendiri itu ada 3 pendalaman lagi ya. Jadi pendalaman yang pertama itu namanya Regenerative Energy System. Nah, saya ngambil pendalaman ini. Terus yang kedua itu namanya EVT singkatannya, Energy Unverfahren-Technik. Terus yang ketiga itu namanya Gebäude und Energy System. Nah, masing-masing ini punya ibaratnya arah masing-masing gitu kan. Jadi kalau yang Regenerative Energy System tuh kayak lebih belajar tentang Umwandlung dari berbagai macam energy trigger gitu. Jadi apa ya? Jadi sumber-sumber energi itu kan banyak jenisnya. Kalau di pendalaman Regenerative Energy System tuh kita belajar kayak contohnya misalnya yang renewable deh, yang terbarukan. Itu kita belajar apa aja sih contoh-contohnya, terus gimana sih sistemnya sedikit walaupun nggak dalam ya. Ini kayak konsep-konsep dasarnya aja kita pelajari. Terus juga di situ kita belajar di Regenerative Energy System tuh tentang sistem dari sebuah power plant gitu. Kayak contohnya ada modul yang pernah saya ambil, Thermal Design, Compression and Refrigeration Machine, itu saya belajar lebih dalam tentang pemilihan kompresor yang tepat. Bisa dipakai buat, yang bisa dipakai di power plant gitu. Di situ saya belajar kayak gitu. Kompresornya kayak gimana, terus susunan kompresornya dan segala macam. Itu yang di Regenerative Energy System. Terus yang buat di Energy Verfahren Technik, kalau saya tidak salah mengerti, jadi dia tuh kayak belajar lebih ke arah proses teknik jadi ke arah industri. Jadi di situ dia kayak belajar tentang mungkin reaksi-reaksi kimia kayak yang terjadi di misalnya punya kolone di pabrik-pabrik kan banyak kolone-kolone gitu. Apa itu? Kolone tuh apa ya? Tabung yang kayak gitu tadi. Yang kalau di Yang industri bulat-bulat. kayak misal yang misal buat nyampurin unsur apa, nyampurin apa sama apa gitu. Oke. Belajar lebih kayak gitu, terus nanti kan dari hasil misalnya di Misyung tuh, terus di Ruren diputer, nah terus nanti kan biasanya ternyata ada Werme yang verlus nih, terus misalnya ternyata ada panas yang hilang nih. Iya betul, maaf, ternyata ada panas yang hilang nih, terus ternyata malah ada senyawa yang terjadi dari reaksi campuran itu senyawa lain yang kita mungkin nggak mau gitu. Misalnya lebih belajar yang kayak gitu, terus nanti gasnya itu dibuang kemana dan segala macam. Lebih yang kayak gitu kalau saya nggak terlalu salah mengerti. Karena saya yang FOT ini cuman hampir nggak ngambil sama sekali yang FOT modulnya ini. Terus yang ketiga adalah Gebäude Energy System. Nah ini saya sempat ngambil satu modulnya. Gebäude Energy System tuh di situ kita belajar tentang benar-benar energi bangunan gitu kayak gimana sih kita buat bangunan ini biar energi yang dipakainya efisien. Kalau di Jerman ini berbeda kan sama di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kalau kita ngomongin energi itu ya kita terfokus kepada listrik kan. Kalau di rumah, energi di suatu rumah. Sedangkan di Jerman ini kita ada listrik sama ada pemanas. Dan ini krusial. Kalau di Jerman ini pemanas ini salah satu hal yang krusial banget. Sampai pembangkit listrik tuh ada namanya istilahnya Kraftwerkekopplung, KWK-Anlage. KWK-Anlage tuh dia power plant yang di situ tuh menghasilkan nggak cuman listrik tapi juga panas gitu. Jadi kayak dia produknya tuh ada 2. Listrik disebar-sebarin lewat
saluran listrik gitu, dan ada panas yang disebar-sebarin ke rumah-rumah gitu. Sampai ke segitunya gitu. Jadi kalau di Jerman, jadi di situ ya kita ngebahas tentang letak ventilasi, tentang kalau di sini tuh ada namanya Lüftungsanlage, jadi kayak AC lah kalau di Indonesia, tapi rada beda, bukan kayak AC. Jadi kayak apa ya, Lüftungsanlage tuh alat buat ventilasi di ruangan-ruangan gitu. Untuk di bangunan-bangunan baru biasanya ada. Nah di situ kita belajar juga gimana sih pembagian si ruangan-ruangan ini gitu. Kayak misal, pertama tuh dari dapur tuh kemana dulu gitu. Misalnya ke ruang tamu dulu atau kemana dan sebagainya gitu. Kita belajar itu kalau di Gebau Energy System. Dan juga Yang Sanitärtechnik. Luftung-Anlage itu dia untuk membawa panas udara ya, untuk disebarkan ke ruangan. Maksudnya itu kan, kita lagi ngomong energi panas sekarang kan? Yang buat Luftung enggak. Kalau yang Luftung itu Luftung. Jadi udara, tapi dia bawa udara panas juga. Jadi ada dua, gini kalau di sebuah ruangan itu biasanya ada yang masuknya, ada yang keluarnya. Gampang itu exhaust, Bi. Kalau Aldi exhaust kayak misalnya di kamar mandi tuh, Iya. kan suka ada tuh yang buat menarik udara keluar. Iya. Nah, biasanya tuh harusnya ada juga yang buat ngasih udara yang bener, udara yang bagus masuk gitu. Jadi sebenarnya ada dua harusnya ada dua di sebuah ruangan tuh. Cuman nggak di semua, kayak di kamar saya juga nggak ada. Tapi harusnya, karena kamarnya tua. Oh. Tapi harusnya ada. Iya, di kamar saya nggak ada, jadi saya nggak nyambung juga. Nggak, biasanya kalau yang nggak ada tuh disebutnya pakai mekanische Belüftung, Di. Jadi dia Oke. mekanik Belüftungnya. Kayak misalnya Aldi pagi-pagi buka jendela. Nah, itu kayak gitu. Oh, Nah, keren itu juga dipelajarin harus namanya. juga. Karena nggak boleh sebenarnya kayak kita tertutup terus kayak gitu, atau terbuka terus, itu nggak boleh juga. Kayak ada skema-skema ininya, kapan harus dibuka, kapan harus ditutup, dan kayak gitu. Iya, mungkin buat para pemirsa yang belum tinggal di Jerman, memang kamar-kamar di Jerman itu atau rumah di Jerman tuh kadang kalau jendelanya ditutup benar-benar kedap udara, Gus ya. Dia nggak Iya, kayak benar. kamar Indonesia yang misalkan lubang di mana-mana jadi udara masuk, nggak ngaruh gitu loh. Iya, benar. Karena ada kebutuhan untuk menangkal dinginnya musim dingin, jadi memang Betul. semuanya harus ditutup. Dan inilah Benar-benar orang-orang bis yang gitu. akan mengurusi rumah-rumah Anda di masa depan ya. Saya masih belum tahu nih, ntar masternya mau lanjut ke arah mana masih bingung. Makanya saya Oke. ngambilnya dua, antara regeneratif atau geboide sekarang. Nah, itu juga jadi pertanyaan saya. Ketika Anda memilih pendalaman regeneratif energi, mengapa Anda masih bisa mengambil modul dari si pendalaman Gebäude und Energi tadi? Oh, menarik nih. Jadi buat jurusan regeneratif energy system. Jadi kalau ini kan pendalaman ini ibaratnya nama berarti tadi ada 4 berarti ya. Jadi tadi ada satu ilmu dasar. Saya tadi nggak ke yang ini. Satu ilmu dasar. Terus yang kedua yang ilmu penunjang. Terus yang ketiga ini yang ketiga fak spesifis kan. Ini masuk ke yang fak spesifis, yang ilmu yang menjurus ke yang saya mau kerjain lah ibaratnya. Nah, di fak spesifis ini kan tadi seperti saya udah bilangin dibagi 3 lagi. Ada yang regeneratif energy, terus ada yang Gebäude, terus ada yang FVT. Nah, dari ketiga ini emang yang vertifung saya yang regeneratif energy itu pilihannya paling banyak, pilihan mata kuliahnya. Jadi di sini kita tuh bisa milih mata kuliahnya, tapi disediain pilihannya. Oke. Jadi yang jurusan saya itu paling banyak. Kita bisa milih 14 mata kuliah dengan jurusan saya. Di jurusan lain tuh, di pendalaman yang lain tuh cuma 7 atau 9. Nah, jadi kalau yang di regeneratif itu kita luas nih. Modul-modul Verfahrentechnik, modul-modul yang tadi pendalaman kedua itu bisa saya ambil juga. Ada juga di pilihan yang disediakan sama TU Berlin. Dan modul-modul Gebäude ada juga di yang pendalaman saya gitu. Jadi alhamdulillahnya karena luas, jadi saya bisa ngambil, saya secara aturan saya ngambil yang regeneratif energy, tapi di isinya saya ngambil nggak cuma yang itu gitu. Saya ngambil yang Gebäude. Sebenarnya FVT ada yang saya ambil satu, cuman bukan mata kuliah Vorlesung gitu. Saya ngambil labornya, nama labornya Mess und Betriebstechnische Übung zur Energietechnik gitu. Adalah tentang FVT gitu.
tentang Oke, aksial berarti ventilator. kalau misalkan pengen jadi orang-orang yang generalis ya rata aja tuh semua ngambil ya. Betul, betul, betul. Dan beberapa yang kayak gitu ada sih. Atau mungkin orang-orang yang kayak masih ragu-ragu nih, Bingung aduh gitu. bener gak ya mau regeneratif nih, ragu-ragu nih gitu. Betul, Coba-coba aja betul, deh betul. gitu. Betul, betul, betul banget. Dan juga bakal dianerkan gitu, bakal di accepted sama uni gitu. Walaupun kita ngambil kayak tadi saya ngambil EFG nama modulnya, Energy System for Gebäude. Itu tetap dianerkan sama TU Berlin. Baik, apakah pada jurusan Anda diwajibkan untuk menulis skripsi dan juga praktikum? Jawabannya iya. Jadi emang di jurusan saya di akhirnya tuh ada satu blok untuk bachelor Arbeit. Dan dia tuh sekitar 12 LP atau 12 credit points. Mungkin kalau di Indonesia SKS ya, cuman penghitungannya tuh rada sedikit berbeda dengan SKS. Satu credit point di Jerman sama satu SKS di Indonesia tuh rada berbeda. Saya nggak terlalu ngerti juga cara nge-convertnya. Pokoknya intinya ada. Dan kalau di jurusan saya, tambahannya itu adalah diwajibkan untuk kolokium atau Apa itu? sidang, Verteidigung. Oh iya. Sidang defense. Kalau misalnya di jurusan lain itu enggak diwajibkan. Kayak contoh beberapa teman di teknik mesin atau beberapa teman di teknik aeronautik, penerbangan itu mereka enggak. Beres semuanya skripsi, ngumpulin ke examination office, Prüfungsamt, itu ya udah beres, udah lulus dikasih sertifikat udah gitu. Ijazah udah beres, lulus aja. Kalau di jurusan saya emang ada 3 LP, 3 credit point itu untuk sidang gitu. Jadi emang harus ada sidangnya. Dan praktikum juga. Praktikum itu di jurusan saya jika wait. Oh enggak, kalau praktikum itu dibebaskan kapanpun kita boleh praktikum. Kecuali skripsi itu kalau kredit poin kita udah 120 kredit poin, kita baru boleh mulai skripsi. Baik. Ya, pemirsa, itulah structure dari jurusan kuliah Energi and Process Teknik, atau kita singkat aja ke depannya EPT kali Gus ya. Betul, biar nggak memakan waktu ya guys. Iya, dan oh iya satu lagi. Berapa lama keseluruhan studi Anda? 7 atau 6 semester? Secara aturan 6 semester. Oke, baik. Dan pemirsa, sekarang kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu tentang sistem kegiatan belajar mengajar dan juga ujian di jurusan beliau. Jadi bisakah Anda jelaskan bagaimana sistem belajar dan ujian di jurusan Anda? Bisa, bisa. Jadi kalau di TU Berlin sendiri, di jurusan saya, TU Berlin lah, ini saya kemarin sedikit do research. Jadi TU Berlin ini, dia menyediakan bentuk kegiatan belajar mengajar atau bentuk KBM-nya tuh, yang pertama ada Vorlesung namanya. Atau Vorlesung itu lecture, kalau bahasa Inggrisnya. Terus ada namanya Ubung. Ubung itu apa ya? Latihan praktis mungkin ya. Terus ada namanya seminar. Seminar itu lebih kalau ke yang saya ngerti ya, karena saya pernah 2 kali ikutan seminar, itu tema-temanya nggak terlalu related sama ujian, kalau yang saya ngerti. Jadi kayak misalnya tema-tema umum, kayak di contoh di jurusan, ada di salah satu mata kuliah yang pernah saya ambil, itu ada seminarnya. Dan itu seminarnya itu ngebahas tentang, apa waktu itu ya, tentang foton gitu, saya kurang begitu ingat karena dulu semester 2 apa saya ini ngambil itunya. Dan dia pokoknya nggak berhubungan tentang yang apa materi yang sebenarnya buat diujiankan gitu. Terus tadi yang ketiga tuh seminar, terus yang keempat ada namanya Integriertes Vorlesung. Itu di situ tuh Vorlesung dan Ubung atau lecture sama praktis tuh digabungin. Jadi si bentuk lecture-nya tuh dia ada latihan-latihan soalnya juga. Itu tadi yang keempat. Terus lalu yang kelima, di situ ada namanya praktikum. Praktikum di sini labor itu belong to praktikum juga. Jadi kayak kalau misalnya ada labor-labor, itu disebutnya nama kegiatan belajar mengajar itu praktikum. Dan yang terakhir itu ada Sprechstunde. Ini yang paling saya suka nih. Sprechstunde nih apa ya, jam ngobrol sama si tutor dan sama si Ubung Slaiter. Ini problem solver banget ini.
Gimana ngobrol tuh gimana, masalah rumah Jadi kah atau apa ngobrol tuh? enggak lah, masalah hidup. Jadi kan saya tuh ini ya tidak terlalu yang orangnya mudah langsung ngerti gitu ya kalau misalnya mendengarkan lecture dan kerjain ubung dan segala macam. Jadi terkadang dan juga yang kedua itu saya nggak yang sepede Aldi kalau misalnya di for lesson nanya dan saya langsung kayak gitu, saya nggak sepede itu gitu. Saya nggak sepede gitu. Jadi terkadang selesai lecture tuh ada unek-unek di hati dan di otak gitu. Waduh nih kayaknya ngomong apa tadi ya akhirnya. Dan alhamdulillahnya si TU Berlin ini menyediakan atau unbeaten sebuah KB apa program kegiatan belajar mengajar yang disebut Stunde ini. Jadi kita bisa ngobrol langsung, kita buat termin, buat janji dengan tutor kita atau dengan dan satu lagi tutorium. Sorry tadi saya nggak sempat nulis di sini. Tutorium tadi salah satunya lagi. Kita buat janji sama tutor kita atau kita buat janji sama Ubung Slaiter tuh penanggung jawab Ubung atau bahkan kita buat janji sama profesor. Nah, ntar janji, jadi kita bener-bener empat mata sama dia ngobrol gitu. Kayak kita nanya apa yang kita pengen tahu dan itu lebih enak banget buat saya. Saya bisa luas nanyanya apa aja ke dia. Dan lama pun dia nggak ini ya. Maksudnya lama dalam arti kita nanya hal yang sama berkali-kali pun dia nggak bakal bete sih. Sejauh ini saya nggak pernah sih kayak saya nanya, saya masih belum ngerti nih kayak gini. Dan dia nggak bete sih ngejelasin ke saya. Kayak dia bener-bener totalitas lah, mantep. Gitu. Baik. Oke, berarti tadi yang kelima dan tadi disebutkan juga yang keenam tutorium ya. Apa sih itu tutorium? Betul. Tutorium itu mirip-mirip seperti praktisnya yang tadi udah saya sebutin. Cuman kalau di tutorium ini kelasnya lebih kecil dan kita lebih intens. Kalau di Ubung itu, dan soalnya pun berbeda ya dengan di Ubung. Di Ubung itu luas kayak for lesson gitu. Dan kita tuh nggak dapet kayak si apa ya, flow-nya tuh kayak yang lebih ke satu arah kalau di Ubung. Kalau di tutorium yang saya rasa tuh kita lebih ke dua arah karena kalau di yang tutorium tuh biasanya kita kayak dikasih waktu buat ngerjain juga dan kalau misalnya ada yang bertanya si tutornya datang langsung ke meja kita dan ngejelasin gitu. Kalau di Ubung kan dia relatif cuma ngomong di depan pakai mic doang gitu. Baik. Seberapa banyak sih atau seberapa persen sih kegiatan praktek di jurusan Anda dibanding dengan kuliah teori? Kalau dibuat persentase jelasnya berapa ya? Yang jelas mungkin di jurusan saya sedikit lebih banyak dibanding beberapa jurusan lain ya, karena di jurusan saya ada yang termasuk modul faks spesifis atau modul yang emang menjurus, itu ada namanya EPT Walflish Labor. Jadi emang di jurusan saya diharuskan ngambil labor gitu. Mungkin di jurusan lain, labornya itu dia nempel ke mata kuliah kan. Jadi ada mata kuliah khusus dan ada labornya gitu. Biasanya kan. Kalau di saya ada modul labor khusus. Modulnya emang modul labor. Dan itu bisa 3 labor. 1 labor kan bisa beberapa Versuche, bisa beberapa percobaan, dan lumayan aufwendig gitu, lumayan effortnya banyak. Kalau dibilang persentase, saya nggak terlalu ini ya dia Apakah jelasnya tiap berapa. semester ada labor? Enggak. Enggak setiap Paling di semester. semester 5 atau 6 saja gitu maksudnya. Mulai 4 sih, 4, 5, 6 lah. Oke, baik. Ya, 4, intinya 5, 6. berbeda dengan FH yang mungkin tiap Jurusan semester lain. ada gitu ya. Karena TU Berlin ini Betul. berupa universitas dan kalau saya bilang penekanannya ke arah teori, ya cocok lah ya, pas. Cocok. Baik. Bagaimana dengan absensi? Apakah ada kewajiban untuk selalu hadir di kelas kah? Kalau dari absensi sendiri, yang wajib hadir itu yang labor tadi. Sisanya itu kita betul-betul tidak ada kewajiban untuk, tidak ada absensi yang memaksa kita untuk hadir, kecuali labor. Karena labor itu harus datang, kalau enggak ya kita nggak bakal dihitung dan bisa jadi nggak lulus jadi jatuhnya kalau misalnya labor. Saya Oke. cuma labor doang yang harus ini absensinya, yang ada absensinya. Setelah itu bagaimana dengan periode mata kuliah? Apakah modul-modul yang ada misalkan pada semester 1 hanya muncul pada semester ganjil 3 dan 5 atau mungkin dia berulang tiap semester?
Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Jadi buat jurusan saya sendiri, kalau si ilmu dasar, itu hampir setiap semester ada. Kayak matematika dasar, terus yang tadi engineering dasar, kayak termodinamik 1 dan sebagainya. Itu mekanik, itu hampir setiap semester ada. Cuman yang permasalahan, tadi kan saya bilang, Dower kalau misalnya ini tuh, jurusan saya tuh 6 semester. Karena yang permasalahan adalah si modul-modul yang pendalamannya ini, dia adanya tuh hampir cuman pas winter doang. Hampir banyak banget, mostly itu pas winter doang. Itu sebenarnya kesulitannya karena kita jadinya tuh nggak bisa nyusunnya tuh nggak terlalu baik lah gitu. Jadi rada sebenarnya sulit sekali sih kalau yang sepengalaman saya untuk lulus 6 semester karena modulnya tuh ya sewaktu kita harus nunggu gitu. Dan ini winter doang banyaknya gitu. Jadi sebenarnya lumayan sulit gitu kalau buat yang 6 semester tadi. Terlepas Tapi dari nunggu di kesulitan. Berlin tuh seneng kali. Waduh, tergantung sih kalau itu nunggu. Nggak terlalu ini masalah. Betul. Oke. Dan bagaimana dengan ketersediaan fasilitas e-learning? Apakah ada TU Berlin punya website atau mungkin apakah profesornya sering mengupload video-video pembelajaran jadi kita tidak perlu masuk kelas? Ya, jadi kalau buat e-learning sendiri, seininya saya do riset, TU Berlin tuh ada Moses, namanya yang pertama. Moses, terus ada ISIS. Moses tuh dia kayak lebih, di situ kita bisa ngatur jadwal kita. Ngatur jadwal ibaratnya di situ kita bisa meng-create student plan kita sendiri. Dia disediain kolom buat nge-create student plan, di situ kita bisa milih-milih modul dan segala macam. Terus ada namanya ISIS. Nah, di ISIS ini yang mungkin kalau di kampus-kampus lain Moodle kali ya. Semacam Moodle ini. Yeah. Semacam dia platform yang di situ dosen dan si student tuh bisa berinteraksi. Dosen bisa ngirim video-video yang seperti tadi Adi bilang, untuk beberapa mata kuliah ada yang divideoin, tapi nggak semua divideoin. Itu dia bisa upload soal-soal buat latihan, soal-soal buat tutorium, materi-materi lecture, presentasi-presentasi, dan di situ si student bisa mendownload atau di situ student bisa langsung tanya. Ada namanya kolom Mitteilungen, nama kolomnya. Di situ kita kayak chatan, WhatsAppan sama si dosennya. Itu enak sih. Saya biasanya kalau vereinbaren termin buat itu saya lewat situ aja cuma langsung. Biasanya nggak usah langsung email gitu, nggak usah email kayak ribet, jadi kayak chatan WhatsApp gitu. Itu enak banget. Oh, berarti private ya? Private langsung ke si dosennya. Langsung ke si dosennya. Terus ada lagi namanya LSF. Mungkin Aldi juga ini. LSF tuh buat pertama-pertama awal semester kita nyari modul tuh biasanya lewat LSF. Ngeliat-liat. Tapi di Moses juga bisa. Cuman biasanya, kalau saya sendiri lebih terbiasa di LSF. Moses saya lebih rada terinikan. Di Moses juga kita bisa daftar ujian, itu yang penting. Beberapa mata kuliah, nggak semua. Nah, terus ada, dulu mungkin Kispos ya namanya, waktu pas zaman Aldi. Kan ini sekarang udah diganti nih. Sekarang Kispos juga sih. Cuman sekarang ada satu lagi yang baru SAP namanya. Jadi kayak kita tuh, dulu kan kalau buat download data diri, kayak misalnya download Immatrikulationsbescheinigung atau download Notenspiegel, itu kan dulu ya dulu kan downloadnya kan di Kispos ya dulu ya. Nah, kalau sekarang downloadnya di SAP TU Berlin ini. Tapi terlepas dari itu, Kispos tetap ada, tapi buat melden ujian, buat daftar ujian. Gitu palingan. Baik, ya intinya sudah banyak terintegrasi dengan dunia internet dan banyak. digital. Itu betul. Dan dengar-dengar setelah COVID-19 pun banyak bermunculan video-video baru ya di TU Berlin. Betul. Ada mata kuliah yang tadi kagak ada. Contoh yang lucu ini sih. Ada tuh satu mata kuliah, dia tuh tadinya skripnya tuh dijual. Iya. Dijual lumayan, berapa ya dia jual? Aduh, saya udah lupa. Pokoknya dia dijual lah. Sekian euro lah. Terus karena COVID ini, dia di-upload online gratis gitu. Dan saya udah beli. Aduh, kata saya. Tahu gitu mah dulu saya kagak beli, kata saya. Wah, ya udahlah, kata saya. Itu berkah COVID-19 nih.
Iya, kali-kali lu memberi Iya. sumbangsi pada Theo Berlin lah. Theo Berlin udah banyak memberi lu, Gus. Iya sih, bersyukur Gus, bersyukur. Iya benar benar benar. Baik, dan dalam satu semester, ada berapa kali kesempatan mahasiswa untuk menulis ujian? Apakah dibagi ke dalam 2 termin atau dua jadwal atau hanya sejadwal? Terus kalau gagal Hmm, harus lanjut di semester berikutnya. jadi kalau buat apa namanya? Dalam satu semester ya, kalau dalam satu semester itu sangat jarang mata kuliah yang eh, dijadikan 2 term atau 2 gelombang gitu. Sangat jarang ujiannya tuh 2 gelombang dalam satu semester mata kuliah. Biasanya kayak gitu cuman mata kuliah matematika dasar. Yang kayak gitu. Adapun elektronika dasar itu dia 2 kali, cuman yang keduanya itu harus yang pertamanya nggak lulus dulu, baru bisa ikutan yang kedua. Kalau yang pertamanya, kalau misalnya nggak ngambil yang pertama, nggak bisa ikutan yang kedua. Kalau Jadi jarang pertamanya banget, lulus, jarang banget. Yang nggak bisa ikutan lagi. Kurang kerjaan kalau ikutan lagi. Kurang kerjaan banget. Tapi ada loh, Sing. Ada nggak yang? Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Palingan yang kayak gitu. Oh, ada yang kayak yang mirip-mirip kayak gitu, tapi bedanya nggak pas. Biasanya nggak di semester itu juga. Di semester besoknya, tapi di awal semester. Nachprüfung namanya. Nachprüfung tuh, jadi ada modul energi teknik. Jadi kalau misalnya, nama lengkapnya Virnul Nachprüfung. Jadi kalau misal Firnul, nah, kita, betul. Jadi kalau misal kita nggak puas gitu, kok kita nilai energi teknik 4,0 nih. Wah, nggak mau, nggak terima kita. Wah, kita woi. ikutan Virnul Nachprüfung di semester besoknya biasanya, tapi di awal-awal gitu. Kayak kita akhirnya ujian lagi. Kayak gitu. Ada. Kalau nggak lulus setelah nah berhubung ini nggak lulus juga gimana? Oh, diambil yang terbaik sih, ingat saya. Diambil yang terbaik. Oh, kalau Jadi di tenang, RWTH tenang. bisa kayak gitu, cuma diambil yang nilai terakhir. Oh iya, wih itu Iya, page banget sih. iya, tapi kan ya tergantung orangnya sih. Iya benar-benar, Tapi benar-benar. diambil yang terakhir. Ya beda-beda pemirsa sistemnya memang mungkin dicek-cek lagi jurusan Anda nanti ke depannya bagaimana. Betul, harus iya sih cek lagi. Iya. Bahaya yang kayak gini-gini. Dan berapa kalikah kesempatan ujian bagi mahasiswa Theo Berlin sebelum dia eh, misalkan dia gagal terus dan akhirnya di drop out dari jurusannya? Kalau di TU Berlin ada tiga Versuche. Erste Versuch yang pertama kali, terus Zweite Versuch, terus Dritte Versuch yang kedua ini, itu dia schriftlich bentuknya. Oh, tadi lupa kan menjelaskan bentuk ujian. Jadi bentuk ujian di TU Berlin itu cuma ada 3. Kalau saya ngambil do research, yang pertama mündliche Prüfung, schriftliche Prüfung, sama Portfolio Prüfung. Mündlich itu oral, ujiannya ngomong, terus schriftlich itu tertulis, terus portofolio itu dibagi. Jadi misalnya ada tugas sebelumnya dan tugas itu bantu nilai kelulusan kita. Itu disebutnya portofolio Prüfung. Nah, buat yang si Versuchen tadi, yang kedua, Tapi yang yang dua ini portofolio itu, maaf, yang portofolio itu pada akhirnya tes tulis kan? Tapi dibantu dengan nilai tugas ujiannya. ya tergantung, nggak selalu akhirnya itu tes tulis, bisa jadi presentasi akhirnya. Oke. Bisa jadi hasilnya presentasi, jadi tapi ya ngebantu gitu. Akhirnya tetap ada tes gitu. Dan terus yang buat Versuche tadi, 2 tadi bisa entweder dia schriftlich atau portofolio. Tapi yang terakhir pasti mündlich. Baik, Yang 2 tadi bisa mündlich, schriftlich atau portofolio, tapi yang ketiga pasti mündlich. baik. Dan Gitu. setelah yang ketiga itu gagal, pasti di drop out deh biasanya. Biasanya iya. Cuman sebenarnya ada Normalnya, sempat kasus normalnya. normalnya. Tapi tempat ada. Oh, tapi ini beda kasus. Jadi kalau di TU Berlin tuh ada namanya dry semester regel. Mungkin Aldi pernah dengar. Pernah. Tapi bagaimana ya? Ya, kalau yang di TU Berlin ini dia kayak contoh, jadi misal semester ini saya ngambil modul termodinamik mekanik E. Saya nulis tuh, ngambil tuh artinya saya nulis ya. Nah, Nulis berarti ujian. 2 semester, iya nulis ujian. Dan misalnya saya belum lulus.
Nah, berarti saya harus beresin si modul ini dalam 3 semester. Jadi 2 semester ke depan saya harus udah lulus modul ini. Gitu. Iya. Tapi ada kasus yang dia kelewat nih. Kelewat ini tapi lupa. Karena lupa kalau yang ini. Bukan karena emang nggak ngambil dan nggak berani dan segala macam. Tapi akhirnya dia akhirnya nggak dikeluarin, nggak di drop out. Dia akhirnya si orang ini buat tulisan gitu ke Prüfungsausschuss kayak minta inilah ibaratnya karena saya lupa dan segala macam kondisi, dia jelasin kondisinya, terus dan akhirnya diperbolehkan tetap di TU Berlin. Oh, karena ada ini agak ini juga ya, nggak strict ya untuk aturan yang Enggak. itu. Karena kalau di HTW mungkin lebih strict lagi ya, karena ada HTW Berlin pemirsa dan dia memberlakukan juga dry semester legal. Dan bedanya itu juga kalau di TU Berlin itu terhitung ketika kita menulis ujian tersebut. Betul. Namun kalau misalkan kita hanya mengikuti kelasnya saja tidak menulis, maka itu tidak terhitung dari awal. Tapi kalau misalkan di universitas lain, contohnya HTW Berlin, pemirsa, ketika kita mengambil modul tersebut, entah itu menulis ataupun tidak menulis ujian, dia langsung terhitung aturan dry semester legal. Informasi tambahan aja, pemirsa. Nice. Dan ya, sekarang kalau gitu, kita setelah menyelesaikan bagian sistem, sekarang kita ingin masuk ke culture di TU Berlin. Dan di sini saya ingin meminta Bagus untuk memberikan 5 kesan paling membekas ketika Anda kuliah di jurusan Anda atau di Berlin atau di TU Berlin. Silakan. 5 kesan itu berteman dengan Aldi nih, kesan yang luar biasa nih. Beli barang Aldi itu berkesan banget buat saya. Oh, berarti banyak anak Indo yang belajar di Bibli sehingga menjadi teman belajar gitu. Dan maksud saya, ya jadi pemirsa saya pernah kuliah di TU Berlin. Karena pemirsa nggak dibongkar. Disebut-sebut melulu sih. Biar pemirsanya nyambung ya. Dan memang di TU Berlin itu relatif banyak yang mahasiswa Indonesia maksud saya yang kuliah, yang belajar setelah kuliah di perpustakaan, terus kita ngumpul bareng akhirnya. Dan saya rasa setelah saya kuliah di RWT Aachen sekarang atau mungkin terjadi di tempat-tempat perpustakaan lainnya, ini tidak semuanya ada di mana orang Indonesia ngumpul dan ya belajar bareng di perpustakaan. Di RWTH ini jarang terjadi kita ngumpul bareng dan lain-lain. Kita individualis sejati gitu. Mantap. Proud. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang saya rasa tuh dia altmodisch dari segi birokrasi. Dari segi birokrasi nih ya. Karena TU Berlin ini saya nggak tahu yang kampus lain ya. Dia masih banyak ujian-ujian yang harus daftarnya tuh pakai kertas gitu. Ini menyulitkan kalau menurut saya. Ngapain gitu? Kalau sekarang kan udah bisa semuanya online gitu. Ngapain harus pakai kertas? Dan dari segi apa ya? Dari segi cara sistemnya tuh rada ribet juga. Kayak kita ngambil kertasnya. Sekarang lebih ribet lagi kalau dulu mungkin ngambil kertasnya tuh bisa ada di hall, ada suatu gang gitu. Kita ngambil kertasnya kan. Iya. Nah sekarang tuh terakhir saya mau daftar labor. Saya mau daftar labor semester lalu. Itu saya nyari kertas nggak ada, habis. Saya pikir habis. Akhirnya saya datang tuh ke kampus center. Saya datang kampus center kan. Saya nanya, kertas itu buat daftar ujian habis ya di hall di gang itu. Saya boleh minta dari kalian nggak? Nggak bisa. Kalau mau ngambil sekarang harus ngambilnya di examination office di Prüfungsamt. Lah, kata saya, kan harus ngantri kalau gitu di Prüfungsamt. Iya, harus ngantri. Terus ambil kertas aja ngantri, kata saya. Ya tapi harus kayak gitu sekarang. Kata dia gitu. Wah, ya udahlah. Akhirnya saya ke Prüfungsamt. Jadi ribet. Saya harus ke Prüfungsamt ngambil kertasnya saya isi, saya datang ke profesor minta tanda tangan, terus saya balik lagi ke Prüfungsamt, ngasihin si kertas itu gitu, dicap sama Prüfungsamt, terus saya ambil jadi kertasnya ada 2, yang kuningnya, saya balik lagi ke profesor buat ngasihin kertas kuningnya. Ribet banget gitu. Iya. Ribet, luar biasa ribet menurut saya ini. Jadinya kurang inilah, itu kesan yang kedua. Oke. Birokrasinya altmodisch. Yang ketiga,
Ya tadi open ya, dia mudah bertanya. Kita dikasih kesempatan untuk mudah bertanya ke dosen-dosen dan sebagainya. Terus yang keempat, eh, sholatnya alhamdulillah mudah sih di TU Berlin. Sholatnya luar biasa dimudahkan banget. Kita bisa sholat di mana aja, terlepas dari musola udah ditutup ya. Tapi kita sekarang dapat tempat buat sholat tuh lebih luas dan sebenarnya di mana aja kita bisa sholat kalau di TU Berlin. Di bawah tangga, asal kita nggak mengganggu orang ya. Maksudnya mudah lah, nggak bakal ada orang yang kayak ngusir kita dan segala macam, alhamdulillahnya. Itu yang keempat ya tadi ya. Oh, Dan yang dulu, terakhir, jadi pemirsa dulu tuh sempat agak sulit ya, maksudnya tiba-tiba petugas datang untuk nah iya ngebanding kita benar. sholat. Tapi sekarang tadi Bagus bilang bahwa sekarang sudah lebih baik lagi, bahkan tidak ada yang petugas yang menghalang-halangi kita untuk sholat. Iya sih. Alhamdulillah selama ini ya nggak pernah sih saya kayak kalau ada ini di tempat yang biasa sholat tuh yang 3,5 nggak pernah di stop lagi. Bahkan kadang di situ tuh pernah udah ada orang naruhin sejadah buat dibagi-bagi gitu. Tinggal ambil aja sejadah. Walaupun Sama berjamaah, akses. nggak ngaruh? Enggak ngaruh. Oh, Enggak. oke. Baik, dan wudhu juga ada tempat wudhu dekat situ ya. Betul. Paling tipsnya bawa wudhu dari rumah aja mungkin ya. Betul, udah jangan ya kalau bisa ini lebih siap wudhu dari rumah lebih nyaman lah kalau kayak gitu. Oke. Gitu. Kesan kelima. Yang terakhir ya, ini saya sebenarnya banyak nih nulisnya. Oh Cuman ya udah saya nggak pilih apa-apa, salah satu sebutin aja lagi. deh. Ini salah satu deh. Ini kalau buat saya pribadi nih, beberapa kamar mandinya kurang bagus beberapa kamar mandinya. Kamar mandi tua yang apalagi di sebuah gedung matematik itu lumayan kurang wangi lah ya kalau bisa dibilang. Gedung yang Toiletnya jadi matematik. Oke ya. ya gedung matematik tuh rada sedikit bau, kurang sedap lah ininya. Dan gedung matematik ini itu salah satu gedung utama yang dipakai oleh anak-anak baru ya. Iya, makanya dulu sering banget gitu ada kegiatan kuliah tuh, kelas tuh di gedungnya itu, dan kalau ke kamar mandi kan harus ke kamar mandi situ ya. Kalau saya pribadi sebenarnya kurang suka ya. Karena kurang sedap baunya. Itu sih yang ada ini. Jadi dari 5 kesan, 2 negatif nih, luar biasa nih. Iya ya. Ya kita ini aja. Yang jujur-jujur aja gitu. Oh iya, bagus. Siapa tahu didengar kan nih. Siapa tahu ada orang TU Berlin dengar, renov kamar mandi gitu. Tahu. Oke. Ya, nggak apa-apa. Mantap. Dan sekarang kita masuk ke subtopik yang selanjutnya, itu tentang people. Dan di sini kita akan nanya data-data tentang orang. Bagaimana perbandingan laki-laki dan perempuan di jurusan Anda? Mungkin secara garis besar kalau nggak ada datanya. Tenang, kita udah siap nih data buat Aldi nih, kita udah do research. Terima kasih. Jadi di TU Berlin nih sampai terhitung winter semester lalu 1920 total student itu ada 35.570 student. 35.000, oke. 35.570 student, dan persentase student prianya itu sekitar 66,3%. Ini di Aufrunden loh ini. Jadi sebenarnya 66, sekian gitu di Aufrunden, jadi 66,3%. Terus yang perempuannya 33,7%, ini juga di Aufrunden. Dan ada yang menarik, ada diverse. Ada 3 orang. Ada 3 orang yang diverse di TU Berlin. Student yang menginikan diri dia sebagai Geschlechtnya tuh apa? Geschlecht itu apa? Jenis kelamin. Jenis kelaminnya tuh diverse, itu ada 3 orang student yang dia diverse. Nggak tahu dia apa gitu. Pokoknya. Dan yang menarik adalah 26,6%-nya adalah Ausländer kalau di TU Berlin. Lumayan gede menurut saya. 26,6, hampir 30%-nya itu Ausländer di TU Berlin. Berarti 1 dari 4 orangnya ya mahasiswa asing. Ada 4 orang ngumpul, 1 asing. Betul. Menurut saya sih
lumayan banyak sih. Karena saya beberapa kelas, sering juga kan datang ke kelas yang emang ditujukan buat jurusan-jurusan master, dan itu banyak orang-orang asing. Banyak banget, hampir semuanya orang asing. Iya, Gitu. dan sebenarnya pun itu yang asli dari warga negara asing yang terdaftar. Tapi ada lagi juga orang-orang Jerman yang asalnya itu sebenarnya warga negara asing kan. Betul. Jadi kayak sebenarnya lebih asing lagi gitu. Maksudnya jadi banyak asingnya sebenarnya. Mungkin bisa kalau digabung sama itu 40 atau 45% Bisa kali ya. jadi, bisa jadi setengahnya itu. Banyak banget. Iya, iya. Banyak banget. Jadi serasa nggak di Berlin sebenarnya. Serasa di Selasanya. di Mana ya? mana? Cicahem, Dramaga meren kali ya. Cicahem. Drama agak. Oke. Gitu, Dan bagaimana dengan jumlah mahasiswa Indonesia? Wah, ini saya kebetulan nggak dapet. Jujur saya nggak dapet datanya. Karena sebenarnya bisa aja saya harus nanya ke KBRI. Cuman waktu kemarin saya belum ada kesempatan buat nanya. Dan saya nyari-nyari doang, nggak nemu kebetulan kalau nyari-nyari. Nah, terus kalau yang itu saya nggak terlalu tahu eksaknya, cuman relatif lebih banyak gimana ya dibilangnya? Indonesia itu salah satunya yang lumayan banyak di TU Berlin, karena dari STK TU Berlinnya itu udah banyak banget orang Indonesia. Jadi yang dari persiapan buat masuk ke TU Berlinnya itu banyak orang Indonesia. Jadi pas masuk TU Berlin lumayan banyak. Cuman kalau dibanding sama HTW, pasti lebih banyak HTW sih mahasiswa Indonesianya. Oke, tapi HTW. lebih dari 30 mah ada kali lah. Lebih kalau itu lebih. 40 deh. Coba kalau di jurusan saya ya, bentar saya cek. Saya ada grup jurusan ini. EPT. Minum di jurusan bentar ya. saya aja. Iya, silakan. Di jurusan saya ada sekitar 24 orang. Jurusan saya doang loh, Indonesia. Banyak kan tuh itu? Banyak banget. Yang lebih banyak tuh yang adik kelas sekarang banyak banget nih yang adik kelas. Mungkin kayak ngeliat, wah energi proses teknik nih. Karena mungkin melihat seorang Muhammad Bagus kali di jurusan ini ya. Gak ada yang kenal saya, paling cuma 4-5 orang di sini. Iya, mereka melihat, wah ini kakak ini mantep banget di jurusan ini. Aduh. Gitu, bagus ini. Ada magnet di situ. Kagak ada nih, emang nih Aldi paling parah. Tapi 24 itu benar-benar luar biasa loh untuk satu jurusan di Jerman, 24 orang Indonesia tuh langka sekali. Banyak banget lumayan. Sebenarnya 5 orang sejurusan atau 6 orang sejurusan aja, kalau kita lihat dari sisi seluruh Jerman, sudah banyak ya, satu jurusan tuh 5 atau 6 orang. Tapi ini 24 orang, ya Allah. Cuman satu jurusan. Iya. Atau jurusan-jurusan yang banyak lagi di TU Berlin apa sih mayoritas Indo? Fakultas 5 tuh jurusan Aldo ITM tuh lumayan. Lumayan lah. Computational Engineering Science. Betul, Computational Engineering Science lumayan. Terus yang juga banyak ini Verkehrswesen. Kendaraan. Verkehrswesen apa? Ya, Automotive Engineering ya. Iya. Nah, kalau yang saya lihat nih, Verkehrswesen ini emang lumayan banyak karena si penjurusan di Verkehrswesen ini banyak dan menarik-menarik. Jadi di Verkehrswesen tuh dia ada tentang kereta, ada tentang kapal, ada tentang aeronautik, ada tentang keretanya aja dibagi lagi, ada sistemnya, ada keretanya gitu. Terus ntar banyak banget dia pembagiannya. Jadi dan menarik sih buat saya melihatnya. Banyak itu. Dan mobil pastinya kan? Dan mobil, ya benar, dan mobil benar Fahrzeug. Sarangnya gitu, Jerman kan sarang mobil. Betul, industri mobil besar dunia, coy. Iya, udah jangan masuk EPT pemirsa, langsung aja ke sana. Iya, enggak, tapi untuk bikin mobil butuh energi. Betul. Iya. Nah, ini nanti ada ini menarik sih, ya cuman udahlah nanti aja. Di luar ini aja kita ngobrol itu. Oke, pemirsa, itulah pembahasan kita tentang jurusan kuliah EPT. Dan sekarang kita masuk ke topik besar yang kedua, yaitu tentang kehidupan di luar kuliah sebagai mahasiswa. Di sini kita akan bicara tentang fasilitas universitas dan juga kota Berlin.
Jadi untuk fasilitas universitas yang pertama, jika Anda nilai perpustakaan Anda dari bintang 1 sampai bintang 5, di mana bintang 5 ialah nilai yang paling tertinggi. Anda beri berapa perpustakaan TU Berlin? Nah, jadi gini, di TU Berlin sendiri perpustakaannya banyak. Jadi hampir setiap institut punya perpustakaan masing-masing. Nah, tapi ada perpustakaan pusat yang VW Bibliotek. Mungkin saya nilai yang VW Bibliotek aja ya, karena kalau yang perpustakaan institut beda-beda per institut. Nah, kalau yang VW itu dari 1 sampai 5 saya bisa bilang 3,5. 3,5. 1,5 hilang gara-gara toilet. Ya, itu bisa. Sebenarnya salah satunya juga. Toiletnya sedikit banget, coy. Iya, oke. Terus yang lainnya karena ini sih arsitekturnya kurang. Itu kayak tembok belum dicat gitu. Pipa-pipanya kelihatan kayak nggak dipasang plafonnya. Padahal kan nggak ada susahnya ya pasang plafon gitu. Ditutupin pipanya. Kayaknya kurang lah. Iya ya, kurang modern. Nggak kayak di film-film lah gitu ya. Iya, itu mah kayak pabrik sih rasanya. Kurang. Oke, berarti masalah model. Baik. Iya. Tapi kalau misalkan masa ujian, apakah orang suka dapat tempat di sana? Itu ini sih. Mungkin nggak se-ekstrim di Aachen ya. Kalau saya dengar cerita di Aachen tuh kayak dia sampai ngantri di luar gitu ya. Nah, kalau di sini orang ya doang ngantri gitu. Cuman nggak se-ekstrim itu gitu. Paling ya nunggu bergerumpul sih lebih tepatnya kalau di TU Berlin ya. Pagi-pagi itu bergerumpul, seorang langsung masuk ya. Tapi kalau masa ujian di atas jam 11, jam 12 sulit dapat. Di atas jam 12 udah sulit dapat kalau di masa ujian ya. Tapi kalau nggak di masa jam ujian, 8. buka jam 8, betul. Buka jam 8. Oke. Berarti buka ya... jam 9 udah. Buka jam tahu 9, Anda yang kuliah. Singkat jam 9. Ya, artinya jam 11 itu udah sulit lah. Tapi dia 3 jam sebenarnya kalau niat masih bisa dapat harusnya tempat di... Muter-muter, cuman capek aja. Kan lumayan harus bawa keranjang. Oke, jikalau misalkan penuh atau kita mau ingin belajar dengan grup, apakah tersedia kayak fasilitas meja-meja atau misalkan land room yang itu dipakai untuk grup? Nah, jadi kalau buat grup sendiri, selain di bibliotek, sebenarnya bisa belajar di kafe-kafe. Jadi ada salah satu spot yang sering dipakai belajar bareng-bareng tuh Weterleuchten nama kafenya. Cafe Weterleuchten. Itu dia salah satu spot yang dipakai orang buat ngafe dan juga belajar. Karena jadi dia ada indoor, ada outdoor. Jadi orang bisa indoor, kalau kayak butuh colokan dan waktu hujan segala macam. Dan ada juga di outdoor disediakan meja-meja buat orang ngumpul, meeting, atau apa grup penarbait dan segala macam. Selain itu, ada juga kita bisa minjem ruangan. Itu yang enak juga sih. Kita bisa minjem ruangan dengan jaminan cuman ini kita, Ausweis kita, kartu student card kita. Kita ngasih student card, bilang aja mau reserviran Raum lah, mau ini Raum di Hauptgebäude biasanya. Itu dikasih kuncinya dan itu wow udah gampang sih. Enak banget, bawa rice cooker juga bisa ke dalam. Mau belajar atau mau makan itu? Iya, nggak maksudnya. Itu dia beneran ini banget gitu. Dan iya, saya pernah sampai malam, tengah malam mungkin. Pokoknya inilah, enak lah di situ. Tapi bisa apakah Anda meminjam itu sebagai bagian dari organisasi mahasiswa atau sebagai orangan saja? Perorangan sih. Saya student biasa sih waktu itu minjem, kasih Ausweis saya. Terus dia ngasih kunci ke saya. Dan itu dibolehkan ya? Dibolehkan. Apakah ada jam malam di Hauptgebäude di gedung utama? Hauptgebäude. Apakah ditutup? Bisa jadi tapi ditutup sih. Cuman waktu itu saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu jam malamnya dia batasnya jam berapa. Cuman waktu itu saya jam 12-an masih ini sih, masih nggak kenapa-napa sih waktu itu. Oh iya, paling orang bisa keluar tapi nggak bisa masuk lagi aja kali ya, mulai jam gitu berapa. Kayaknya kayak gitu, lebih kayak gitu. Terus yang lanjutnya lagi ada namanya Telgebäude. Nah, Telgebäude ini bangunan
TU Berlin yang gabung sama kantor. Nah, tapi di lantai 1-2-nya itu dia ada PC pool, tempat komputer. Nah, di situ kita bisa belajar. Dan yang menarik dia 7x24 jam. Kita di situ bisa nginep, bisa entahlah ngapain gitu. Terserah di sana. Di ini Telgo Boyde. Di sini banyak, biasanya juga tuh banyak colokan kok. banyak banget di situ. Orang ada yang bawa slavsak coy ke situ. Seriusan, beneran ini. Orang Iya. tidur di sana pakai slavsak. Lu Ada. kan? Enggak saya. Kalau saya bisa kalau udah nggak kuat, saya pulang akhirnya kalau saya. Dan saya sih Oke. kurang suka sih Tel, karena kamar mandinya juga. Iya itu yang disayangkan Kurang ya. nyaman ya. Kurang. Iya, itu tentang Land Room atau ruang belajar, dan kita sekarang masuk ke makan tempat jajan halal. Nah, kalau makan Wah. biasanya di mana? Misalkan kita nggak bawa bekal, apakah tersedia makanan yang bisa kita makan atau orang biasanya di mana? Jadi biasanya kalau makan itu, kalau misalnya nggak bawa bekal, bisa di Mensa. Ini yang paling umum ya, paling umum itu di Mensa. Dan makanannya nggak terlalu mahal kalau buat student, kayak bisa kayak misalnya kalau misal mau aman kan makannya kayak pasta-pasta gitu aja ya, pakai sausnya yang mungkin yang cari yang nggak ada dagingnya, yang cuma tahu, yang vegetaris gitu. Apa maksud Anda aman? Aman di sini kalau buat student-student muslim kan kita khawatir gitu makanannya itu kayak ternyata ada dagingnya yang nggak mungkin nggak halal atau misalnya bahkan daging babi atau dan segala macam gitu. Jadi biasanya biar aman itu kita cari yang emang nggak ada dagingnya, yang vegetaris kayak. Dan yang kalau saya pribadi saya palingan kalau makan di Mensa itu kalau nggak pasta ya ikan gitu, ikan yang digoreng biasa ditepung gitu atau sayuran-sayuran pokoknya yang ada vegetarisnya. Dan itu nggak terlalu mahal sih, sekitar 2,45 lah seinget saya. 3 euroan lah, 3 euroan sama nasi sama itunya. Sekitar 3 euroan lah palingan. Tapi ketika seorang muslim datang ke situ, pasti aja selalu ada yang bisa dibeli kan? Maksudnya Pasti selalu pasta tersedia itu ikan atau vegetaris gitu loh. pasta itu setiap hari ada kalau pasta. Mhm. Jadi pasta aman. Pasta pakai sausnya yang tahu itu, yang ada tahunya. Itu aman yang pasta. Terus tinggal tambahin keju aja yang banyak biar enak. Oke. Nah Jadi itu ngambil mungkin sedikit. pemirsa kalau nanya resep enak bisa tanya lagi di comment section apa aja tambahan-tambahan menunya. Betul. Terus itu yang pertama, kemungkinan pertama. Terus yang kemungkinan kedua, jadi di TU Berlin ini ada komunitas mahasiswa Muslim, namanya tuh ASES, sebutannya Akademische Stimme Engagierte Student. Nah ASES ini dia sempat, jadi kan sempat ada wacana donor in campus ya. Mungkin pernah dengar ya Aldi waktu dulu di sini. Yeah. Nah tapi donor in campus ini dulu digalakan atau disuarakan oleh partai yang berbeda. ASES ini salah satu partai di kampus TU Berlin. Jadi kan ada student parlemen tuh namanya. Di TU Berlin ada Stupa, student parlemen. Nah, student parlemen ini terdiri dari partai-partai. Salah satu partainya adalah namanya ASES. Dulu tuh ada wacana donor in campus yang disuarakan oleh partai berbeda, bukan ASES. Ada suatu partai. Cuman nggak terrealisasikan gitu. Nggak pernah terrealisasikan. Dan akhirnya, tahun lalu ya, seingat saya, ASES ini mayoritas orang Turki. 99% orang Turki, 1%-nya tuh orang Indonesia, dan sekarang alhamdulillah udah gabung, ada orang mana lagi ya? Ada orang Libanon, sekarang udah ada lumayan lah. Jadi yang notabene orang Turki adalah pengusaha donor. Yang kita sama-sama ngerti. Dan tahun lalu sih ingat saya kalau saya tidak salah, dia berhasil akhirnya. Si wacana donor in campus ini yang nggak direalisasikan oleh si partai tadi, berhasil direalisasikan oleh ASES. Dia buat donor in campus di dekat tel, di samping tel tuh seberangnya itu ada donor, itu certified halal, dan itu kerja sama ASES sama si tukang donor. Jadi yang dulu partai yang kampus itu hilang tuh. Terus sekarang ASES bikin wacana yang sama. Iya, bukan wacana aja, langsung jadi kalau ASES. Dia nggak bahkan seingat saya tuh dia nggak buat kayak sebelum dia naik nih, sebelum dia dipilih. Kan kalau yang donor in kampus tuh dia sebelum dipilih, ayo ini pilih kami agar
membuat donor Donor. in kampus gitu. Kayak apa sih slogannya dia tuh? Wir bestimmen wann wir essen, seingat saya tuh. Oke. Oh iya. Kita yang menentukan kapan kita makan, seingat saya tuh. Ininya dia slogannya mereka tuh. Wir bestimmen wann wir essen. Waduh, kata saya ini, wah ngeri nih. Mantep nih donor. Terus gitu, itu menjual banget loh. Dia salah satu yang tertinggi waktu pas dia pemilu TU Berlin. Tapi nggak terrealisasikan. Saya suudzon, cuma nggak boleh suudzon. Saya suudzon, dia tuh kayak cuman ini doang, pengen ini aja, pengen dapet suara aja gitu. Tapi sama si Asta ini dia nggak warawiri dulu, langsung jadi gitu dia. Ada nih gitu. Keren Oke. sih yang ini. Baik. Keren dia. Itu yang kedua. Ayo silakan. Lalu yang ketiga yang ini nih. Kegemaran seluruh umat Berlin lah. RISA. Zoologischer Garten. Apa itu, Risa? RISA itu adalah seperti Kentucky Fried Chicken, seperti ayam goreng tepung yang halal. Dan alhamdulillah baru dibuka ada RISA di Zoologischer Garten, yang mana Zoologischer Garten adalah cuma satu stasiun dari kampus Berlin dan bahkan bisa jalan. Kalau punya sepeda lebih gampang lagi gitu. Jadi kalau nggak ke Mensa atau nggak beli donor tadi, karena beberapa orang kurang suka donor kan, tapi hampir semua orang suka RISA. Jadi orang bisa datang ke RISA gitu dan beli RISA, makan di RISA. Dan enaknya lagi di RISA bisa sholat gitu, itu yang paling enak. Oh ya? Di RISA Zoologischer Garten bisa sholat. Di atasnya tuh kan dia 2 lantai. Atasnya tuh ada tempat makan dan tempat bermain anak-anak. Nah, di tempat bermain anak-anak orang bisa sholat. Di situ udah ada sejadah dan segala macam. Wah, luar biasa. Dan itu sangat dekat. Soal Jumat bisa soal Jumat. Soal Jumat sayangnya belum ya. Sholat Jumat. Iya ya, Iya. kenapa nggak ada ya padahal? Ya nggak tahu lah. Mungkin bisa diusulkan ketika berkunjung ke Risa. Bisa. Lanjut. Nah, adakah... Nah, sekarang kita masuk ke tempat sholat. Ini bridging yang bagus nih ya. Tadi Asik. tempat sholat udah dibahas bahwa kita boleh di semuanya tempat boleh, alhamdulillah sekarang udah jauh lebih baik kondisinya. Tapi dengan sholat Jumat, apakah ada masjid yang bisa diraih dengan cepat untuk melaksanakan sholat Jumat? Ini menarik. Jadi kemarin tuh sebenarnya untuk beberapa mahasiswa yang ada kelas ketika waktu sholat Jumat, jadi mereka tuh sempat mengadakan sholat Jumat di TU Berlin, di tempat kita biasa sholat zuhur, di lantai 3,5 di Hauptgebäude itu. Dan iya itu berjalan lancar sih. Seikutannya saya beberapa kali ikutan di sana, cuman nggak sering waktu itu, kayak cuman 1 semester doang, udah rada lama juga sih. Itu berjalan lancar sih, kayak walaupun dari jumlahnya nggak yang banyak gitu, nggak kayak yang waktu sholat Jumat dulu di depan TU Berlin kan pernah tuh kita ngadain sholat Jumat, itu rame luar biasa kan, nggak kayak gitu. Ini lebih ke sedikit, cuman tetap bisa dilaksanakan sholat Jumat gitu. Dan itu biasanya diorganisir oleh organisasi mahasiswa Muslim. Enggak, diorganisasi oleh mahasiswa Indonesia yang nggak bisa sholat Jumat di IWKZ. Ya, pemirsa, IWKZ itu ialah nama organisasi yang menaungi Masjid Indonesia di Berlin. Betul sekali. Betul. Tentang kota Berlin kita cerita-cerita itu ya. Ya, betul. Itu yang pertama, tadi kemungkinan pertama di kampus. Kemungkinan yang kedua adalah di masjid-masjid sekitar. Jadi di dekat-dekat TU Berlin ada beberapa masjid yang bisa diakses dengan lumayan cepat. Contohnya adalah Semerkan. Mungkin ada Semerkan Moshe, masjid orang Turki, walaupun namanya Semerkan. Semerkan kan sebenarnya di daerah sana, dekat-dekat Rusia. Cuman Semerkan Moshe ini masjidnya orang Turki. Dia nggak terlalu jauh dari TU Berlin. Dia bisa sekitar berapa ya? Mungkin 10 menitan lah. 10-15 menit ke Semerkan itu. Tinggal naik subway, sekali transit, terus langsung nyampe, tangganya tuh keluar langsung depan pintunya si Semerkan. Itu enaknya sih.
salah satu tangganya tuh langsung, oh ini pintu Samarkand. Jadi deket banget. Itu yang satu. Yang kedua sekarang ada Arisalah di Masjid Arisalah, lebih deket lagi dari WKZ ke TU Berlin. Arisalah tuh masjidnya di Turmstrasse. Jadi begitu keluar U-Bahn Turmstrasse, jalan dikit itu udah masjid langsung. Jadi kalau dari itu pemirsa hanya tiga stasiun kereta dari TU Berlin. Betul, nggak terlalu jauh. Dari Zoologischer Garten benar. Deket banget. Jadi kan kalau ke IWK, kalau ke Masjid Indonesia itu kita harus naik bis, nungguin bis dulu. Bisa jadi kadang bisnya telat dan segala macam. Karena kalau naik bis tuh nggak terlalu bagus lah ininya, waktunya. Nah kalau misalnya Arisalah nih beres U-Bahn, naik ke atas, jalan langsung kita. Langsung ke masjidnya. Deket jalannya nggak jauh. Kayak cuman, ya deket lah. Itu palingan kemungkinan sholat Jumat. Gitu ya? Betul. Oh, masjidnya gede banget enggak, cuman cukup lah. Enggak terlalu gede gede dia. Luar biasa. Alhamdulillah ya, makin banyak lagi tempat sholat. Alhamdulillah. Sebenarnya ini masjid pindah dari Voltastrasse kalau Aldi dulu mungkin tahu. Arisalah nih masjidnya dulu di Voltastrasse. U9 deh. Oh, Voltastrasse U8 seingat saya sih. Voltastrasse. Oh, lupa ya. Tapi Kayaknya. dengar Arisalah tuh namanya sering dengar. Majid. Aldi mungkin Majid kenal. Yang suka baca Quran kalau di acara-acara. Nah, si Majid itu bapaknya kan imam besar Arisalah. Oh, oke. Iya. Nah, Majid itu kadang suka jadi imam juga di Arisalah. Ya, jadi pemirsa memang kalau tambahan aja mungkin ya mengenai Majid ini. Maksudnya kalau misalkan kita suka datang-datang ke kajian di kota Berlin ataupun datang ya acara-acara yang bersifat organisasi kemasyarakatan, misalkan entah itu kita mewakili Masjid Indonesia Berlin atau mewakili apapun itu, kita juga sangat memungkinkan untuk berteman dengan warga sekitar, terutama yang Muslim. Betul. Ya enak lah, multikulti dan banyak Muslimnya, enak lah. Di sisi situ nyaman banget Berlin. Ya, sekarang kita masuk tentang kota Berlin. Ya, betul. Kota Berlin tuh kan memang gede banget ya. Gede. Berapa sih rata-rata waktu perjalanan di Berlin itu? Kalau misalkan deket tuh berapa menit, sedang berapa menit, jauh berapa menit? Kalau dekat itu, kalau menurut saya ya, ini sebenarnya relatif kan yang pertanyaannya. Cuman kalau menurut saya ini, kalau dekat itu batas maksimalnya 30 menit itu masih terhitung dekat kalau buat saya. Iya. Yeah. Maksimal 30 menit, waktu durasi di jalan 30 menit itu masih dekat. Di atas 30 menit itu udah mulai jauh. Karena contohnya aja mungkin kalau teman-teman yang kuliahnya di timur, di Berlin Timur, HTW dan sebagainya, kalau rumahnya di tengah, di Mitte, itu kan jarak tempuhnya bisa, waktu tempuhnya itu bisa sekitar sejaman, mungkin bahkan lebih sama nunggu-nunggunya ya. Itu udah terhitung jauh tuh. Dan kalau misal, dan 30 menit itu masih normal sih kalau menurut saya. Karena buat di tengah-tengah Berlin sendiri emang waktu tempuhnya kisaran 30 menitan. Gitu sih kalau misalnya di Berlin. Baik. Dan kalau misalkan kita mau ke TU Berlin pun, dia itu kan apa ya istilahnya, sebenarnya nggak pas-pas banget di samping U-Bahn nggak sih kalau misalkan, jadi TU Berlin ini gede, memang ada sisi yang mana dia langsung ada di samping stasiun kereta bawah tanah. Namun kalau misalkan kelas kita ada di ujung yang lainnya, kita tetap mesti jalan jauh banget gitu ya nggak sih? Jalannya jauh coy, jalannya itu pegal sekali guys. Iya, jadi kayak apa ya, stasiunnya itu ada di ujung satunya aja gitu loh, tidak ada di yang lainnya. Sayangnya nggak di tengah-tengah gitu ya. Iya, betul sekali. Dan dia apa ya, areanya tuh gede banget dan intinya kalau misalkan diakses dengan transportasi mungkin ada sedikit jalan lagi lah intinya itu. Jadi kalau misalkan mobil, tempat parkir di mana-mana, mungkin pemirsa mau beli mobil untuk di Berlin kan bisa aja. Bisa aja. Atau sepeda. Nah,
Betul, itu salah satu jawaban Iya, karena kan biar nggak terlalu sepeda, capek. kita bawa sepedanya misalkan masuk ke kereta bawah tanah, terus dari stasiun kita langsung naik sepeda ke kelas. Betul, betul. Itu lebih lebih nyaman kalau naik sepeda. Iya. Dan jadi bisa beli RIS A-nya lebih cepat. Karena saya merasakan, saya bawa sepeda itu biar bisa jajan RIS A. Gila. Antum bukan marketer Risa kan? Bukan, bukan, bukan. Belum sih mungkin ya. Nanti coba kita apply lah. Oke, itu tentang waktu perjalanan di Berlin. Dan bagaimana Betul. dengan rata-rata pengeluaran per bulan? Apakah Berlin ini mungkin masuk kota yang mahal, murah, atau Hmm. Mungkin kalau dari pengeluaran itu, kan ada yang namanya buat Lebensmittel sama buat rumah ya. Kalau di sini tuh kalau yang saya Lebensmittel tuh bahan-bahan pangan. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi ya, pengeluaran saya pribadi itu terbagi dari rumah, pangan, makan, terus asuransi, dan biaya kuliah, gitu kan. Ini rumah nih udah termasuk internet atau listrik kalau misal terpisah dan segala macam. Nah, kalau dari segi makan mungkin sama ya menurut saya se-Jerman. Nggak, palingnya harga telur beda 10-20 sen gitu, nggak terlalu signifikan perbedaannya. Cuman mungkin di Berlin dan asuransi pun saya yakin se-Jerman sama gitu asuransi harganya. Dan tadi poin lanjutnya apa? Makan, asuransi, dan biaya kuliah. Biaya kuliah mungkin beda-beda ya. Kalau di TU Berlin itu satu semester sekitar 307 euro. Jadi kalau satu bulannya itu sekitar 50 euro saya saving tuh biasanya buat biaya kuliah. Jadi ini depends tadi. Nah, yang depends tuh cuman biaya kuliah. Yang tergantung tuh cuman yang berbeda cuman biaya kuliah sama biaya rumah. Dan menurut saya di Berlin dari rumah itu murah menurut saya. Karena dari sini kayak kita bisa dapat rumah apartemen sendiri walaupun jauh itu kisaran 270 euro, kamar mandi udah di dalam, dapur udah di dalam. Bahkan dulu tuh kalau misal kontrak masih kontrak lama 250. Cuman kalau kontraknya baru kayak misal baru masuk sekarang itu udah 270. Jadi relatif murah dan itu udah alas inklusif gitu. Gitu kalau dibanding dulu saya pernah di Darmstadt lumayan mahal kayak bisa 300, 350. Dulu saya 350 bayar rumah dan itu kamar mandinya sharing. Lumayan lah. Kalau di Berlin lumayan murah. Saya sebulan itu bisa menghabiskan saya taruh kasar tuh 500 euroan lah. 500 sampai 520 euro. Kasar tuh. baik? Dan apakah susah menyewa rumah atau mendapatkan rumah di Berlin? Jadi kalau rumah di Berlin itu sumbernya itu dua, antara dorm kampus dari kampus yang disediakan dari kampus, Asrama? asrama, atau yang kedua yang kita nyari sendiri rumah gitu. Nah, yang asrama ini yang bukan yang dari sediaan dari kampus, yang buat dikhususkan untuk studen, yang dikhususkan untuk studen dan yang emang rumah gitu. Yang dikhususkan untuk studen ini dibagi dua lagi. Ada yang swasta, ada yang negeri, ada yang staatlich. Yang swasta nih, yang negeri dan yang swasta sebenarnya nggak terlalu sulit untuk dapatnya. Asal kita nyarinya pinter-pinter aja. Kayak contohnya kita daftarnya rada yang di timur jauh. Itu bisa aja dapat cepat. Kalau yang di tengah-tengah sulit emang kalau yang di tengah-tengah. Nah, terus kalau yang nyari sendiri ini yang sulit. Yang nyari sendiri ini nggak mudah. Yang kita emang ya nggak mudah lah kalau yang nyari sendiri. Baik. Karena banyak teman-teman yang emang nyari dan nggak langsung ketemu gitu. Oke, sebentar nyalain lampu bentar ya. Ya, silakan. Nah, Baru jam matanya. berapa di sana, Di? Iya, ya. Jam Gadis kan pakai kacamata. 5.30 di Indonesia. 5.30. Wih. Maghrib bentar lagi berarti ya. Iya benar. Tapi pas insya Allah lah. Dan Mantap. sekarang kita Lanjut. masuk ke tadi rata-rata pengeluaran per bulan dan bagaimana dengan kesempatan kerja sambil kuliah di Berlin? Apakah banyak lowongan pekerjaan yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa? Wah, ini menarik banget. Jawabannya iya, banyak banget sih kalau buat pekerjaan sebagai Aushilfe gitu.
yang bantu-bantu. Relatif banyak dan relatif mudah dapatnya. Asal kita beneran mau daftar. Jadi kalau kerja sambil kuliah nih, kalau saya pribadi saya bagi dua. Ada kerja yang work student yang sebenarnya work student juga pengertiannya luas. Kerja yang sesuai jurusan, yang daftarnya serius, yang ibaratnya kita harus prepare banyak gitu, kayak kita prepare motivation letter, kita prepare buat interview dan segala macam. Ada yang kedua yang tanpa nggak butuh preparation, nggak butuh persiapan. Nah, kalau yang butuh persiapan itu tergantung jurusan, banyak apa enggaknya. Nah, kalau yang nggak butuh persiapan itu banyak di Berlin. Maksudnya yang kita pakai otot gitu ya, yang kerjanya Iya, bisa betul, betul, bersihin betul. gedung atau jadi koki mungkin. Betul, atau angkat-angkat paket Iya. dan sebagainya. Jadi kayak contohnya aja kalau yang nggak, yang bantu-bantu itu, ada sekarang tuh udah banyak banget platform-platform yang memudahkan kita buat kerja kayak gitu. Ada contoh StudiTemp yang saya juga pernah kerja lewat sana, dapat kerjaan lewat sana. Terus yang kedua itu ada ZenJob, mungkin Aldi sering dengar juga ZenJob. Terus ada lagi apa sih yang di timur tuh namanya? Efektif. Banyak tuh anak-anak Indonesia lewat Efektif kerjanya. Yang kayak gitu-gitu itu Ini relatif mudah. bagus menyebutkan agen-agen pencari kerja ya. Betul, yang platform-platform yang bantu kita buat dapetin kerja, dan itu mudah, kayak daftarnya tuh online doang semuanya sekarang. Kayak kita nggak ini. Mudah banget kalau yang ini. Baik, dan mungkin satu tambahan yang bikin Berlin itu unik ialah banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang disediakan oleh orang-orang Indonesia karena orang-orang Indonesia sudah well established di sana dan kadang misalkan dia punya restoran kah atau punya Betul, betul. market kah, jadi kita bisa kerja untuk orang Indonesia. Betul, betul. Ya, satu itu dengan misalnya kayak contoh di sebuah restoran ada, kita bisa ikut bantu-bantu di sana dan itu bakal digaji juga. Kayaknya nggak ada persyaratan deh, sengerti saya kayaknya nggak mungkin ya ada persyaratan. Maksudnya kayaknya nggak inilah, mudah. Terus yang kedua juga bisa kita bantu-bantu mungkin di kedutaan, karena di kedutaan kadang suka ada kayak misal bantu angkat-angkat gitu, kayak lemari mau pindah atau segala Oh macam. iya, Kadang suka KBRI ditawarin. Berlin ya. Betul. Kadang suka Betul. ditawarin, atau apa, gardener tuh apa? Ngurus kebun. Ya, ngurus kebun. Kan di sana juga ada rumah Pak Dubes, ada rumah Pak DCM, Wakil Dubes. Itu kan kebunnya luas gitu, Masya Allah. Luas. Kan nggak inilah kalau dikerjain sendiri, nggak. Kayak Pak Dubes sama Pak Wakil kan banyak yang harus dikerjain. Nggak mungkin lah ngurusin taman. Oh Jadi iya, biasanya, iya kan ya, iya. jadi biasanya student gitu yang dimintain tolong, tanya, oh ini bisa bantu ini nggak, motong-motong gitu. Oh bisa Pak. Motong gitu, ntar makan siang dikasih. Wih, mantap, mantap, Gitu lah. mantap. Enak sih alhamdulillah kalau di Berlin. Kayak Itu gitu-gitu. kelebihan KBRI di Berlin juga. Dan bagaimana dengan perpanjang visa? Apakah di Berlin termasuk yang mudah untuk memperpanjang visa? Nah, perpanjang visa ini khususnya di ini ya, kalau perpanjang visa, alhamdulillah di TU Berlin itu ada jasanya di. Jadi ada jasa yang bantuin kita untuk memperpanjang visa. Jadi kalau kita perpanjang visa di kantornya itu kan kadang mungkin yang terkenal di Berlin itu kita ngantri dari pagi. Kayak buka jam 7 atau jam berapa, kita ngantri jam 3 pagi gitu, udah ngantri panjang gitu. Kalau saya sendiri pribadi cuma pernah ngalamin sekali doang yang kayak gitu. Itu pertama kali saya datang ke Berlin. Alhamdulillah cuma sekali. Dan sisanya setelah saya masuk TU Berlin, saya perpanjangnya selalu lewat TU Berlin. Karena yang enak lewat TU Berlin itu, si kan kalau lewat langsung tuh si pekerjanya tuh relatif tua terkadang dan kurang friendly gitu untuk beberapa kasus. Nah, kalau yang lewat TU Berlin ini, si pekerjanya adalah student, dan ada student yang pernah satu Forlesung sama saya gitu. Walaupun yang nggak kenal gitu, cuman ya familiar gitu mukanya, dan saya pribadi lebih enak ngobrolnya. Bahkan kayak waktu itu saya perpanjang visa, saya bawa konto aus tuh rekening ya, print rekening, print transaksi. Saya bawa ternyata salah. Oh, kamu bukan yang ini yang dimaksud rekeningnya. Yang dimaksud tuh berapa bulan sebelum gitu. Waduh, gak sih, gimana dong? Saya rumah lumayan nih, walaupun nggak jauh-jauh banget gitu kan, cuman mager juga balik ke rumah. Terus, kamu bisa online banking? Bisa. Ya udah nih, pakai komputer saya aja. Saya disuruh pakai komputer dia, ngeprint pakai printer dia gitu.
Oh, Saya buka online bankingnya di komputer dia. Oh nggak apa-apa nih saya pakai komputer. Ya udah, saya pakai komputer dia, saya buka online banking saya. Terus ini ngeprintnya, ini ya udah pakai printer aja langsung. Saya ngeprint di dia juga jadi alhamdulillah banget gitu. ah, Karena student ngobrolnya enak gitu. Masih muda iya, juga orang-orangnya. Cuman 3 iya. sih ingat saya ini. Jadi lancar gitu alhamdulillah. Dan yang kedua adalah tapi yang kedua baru-baru ini ada isu bahwa bakal tutup atau bahkan mungkin udah tutup sekarang ya. Karena kekurangan ini Aushilfe, Studentische Hilfskraft, kekurangan yang bantu-bantu di bidang itu gitu. Sempat ada wacana bakal tutup. Saya nggak tahu jelasnya. Bisa jadi sih udah tutup sih kalau menurut saya kayak sekarang. Karena sempat ada tulisan gitu di depannya. Karena kekurangan ini kita tutup sementara gitu. Apa gimana gitu tulisannya. Itu sangat disayangkan sih. Cuman overall kalau di TU Berlin alhamdulillah mudah buat perpanjang visa. Baik. Namun bagaimana persyaratannya? Apakah harus 2.000, 10.000 bahkan per tahun atau bagaimana? Oh, enggak. Kalau di Berlin selama saya pernah perpanjang visa, enggak pernah. Enggak. Soalnya itu sudah salah satu alasan saya juga pindah ke Berlin karena di tempat saya asal dulu di Darmstadt dan tempat yang saya juga pengen kuliah di sana sebenarnya dulu itu harus 8.000. Kalau misalnya kayak cuman 4.000 gitu dapatnya fiksion. Fiksion tuh kayak cuman beberapa bulan, nggak dapat visa beneran visa gitu. Kalau di Berlin itu 2.000 itu dapat. 2.000 tuh bisa dapat 3 tahun. 3 tahun. Oke, Bu, itu sangat mudah ya. 2003 tahun tuh luar biasa loh. Iya. Saya tuh 1.000 berapa. Saya tuh perpanjang karena akun bank saya itu ini ya kayak inilah ya fluktuatif lah kayak sinus formige funksion Terus. dan nggak yang terlalu tinggi amplitudonya jadi jadi waktu itu saya dapat hampir 3 tahun Bahkan karena suka di bawah sebenarnya sumbu bisa X dapat ya. kenapa Suka di bawah sumbu X bahkan ya. waduh kadang sumbu X di bawah sumbu X cuman nggak terlalu tif sih dia kayak amplitude kecil kalau gue sumbu X dia kayak langsung naik lagi gitu Oh, dengan staigung yang tinggi oke. tapi langsung habis itu turun lagi nggak bercanda lah maksudnya intinya dengan kondisi keuangan saya yang seperti itu aja saya bisa hampir dapat 3 tahun dan alasan saya hampir cuman dapat 2 tahun lebih itu hampir 3 tahun adalah karena si paspor saya mau habis sebenarnya kata dia waktu saya ngobrol ini kalau paspor kamu panjang saya panjangin nih visanya gitu cuman paspor kamu udah habis jadi saya buat sekian bulan saya buat ini aja ya ngepasin paspor kamu aja kata saya udah gitu jadi sebenarnya iya lumayan santai sih ya itulah karena student yang ngobrolnya enak gitu enak banget Oke. sih Baik. Mungkin lo bisa mencoba menggantikan tempat yang kosong itu, Gus. Biar aduh nggak mau langgeng. kurang ya Bagaimana dengan, mungkin kita ini mulai singkat-singkat aja kali, Gus ya. Karena durasi boleh juga telah terlalu lama dan menjelang maghrib di sini. Jadi, siap kita make it gimana fast. cerita tentang teman-teman Indonesia? Apakah di sana ada komunitas, terus kegiatannya apa mungkin? Di Berlin ini karena tadi udah di-mention, dia multikulti, dia diversity-nya banget. Jadi banyak banget organisasi atau komunitas-komunitas. Ada komunitas Islam sendiri ada BKC, ada PCINU, ada PC Muhammadiyah, dan mungkin ada yang lain-lain yang saya nggak tahu. Terus Kristen dia misalnya ada banyak yang saya juga kurang begitu tahu. KMKI yang saya tahu mungkin karena jago main volley-nya. Saya jadi tahu KMKI. Dan dan ada mungkin komunitas-komunitas Kristen lain. Terus juga terlepas dari itu ada komunitas pelajar. Di sini ada PPI Berlin yang lumayan luas juga. Terus juga ada ya paling kayak gitu sih. Banyak di sini organisasi-organisasi. Jadi kalau misalnya buat anak-anak yang wah kuliah nih pengen nyoba organisasi, banyak pilihannya kalau di Berlin. Pilihan untuk belajar Maksudnya untuk berorganisasi yang itu orang luas. Indonesianya. Betul orang Tapi di Indonesianya. universitas juga banyak banget yang kita bisa gabung sama orang Jerman yang langsung. Luar biasa banyak. Luar biasa banyak dan berbeda ininya visi misi dan segala macam. Bahkan ada di Linke, bahkan ada sendiri loh di Linke gitu. Orang-orang kiri tuh dia Banget. ada ininya sendiri. Iya. Iya, ada sendiri gitu. Itu menarik sih, menarik. Ada. Gitulah. Baik. Terakhir, bagaimana rata-rata harga donor di Berlin? Waduh, ini Ini krusial ya, mastap krusial. ini, mastap ini.
Mastap, waduh. Donor di Berlin itu relatif murah ya, 3,5 dan sampai 4 euro lah, 3,5 sampai 4 euro. Ah, masa sih 3 emang udah jarang? 3 euro jarang di. 3 euro sih Inflasi jarang kali sih ya? kayaknya. Oh iya bisa. Perasaan Oh gua, malah itu mahal ya berarti ya? Saya pikir iya, itu murah. iya berarti agak mahal ya donornya. Oh iya. tiga Tapi ini, setengah. Kayak contoh ini saya ngambil contohnya adalah di depan masjid sama di Nolen Kebab sama di yang deket sana yang TU Berlin itu kisaran 3,5. Deket TU Berlin ada yang lebih, ada yang 4,30 euro yang enak. Ruyam kalau mungkin Aldi tahu. Ada tuh donor terkenal lah. Enak, tapi itu enak banget. Dan ngantrinya panjang. Kalau waktu istirahat kantor tuh panjang banget, ngantri sampai 100 berapa deh pakai nomor gitu. Itu yang 4 euroan gitu. baik, tapi pemirsa intinya di Berlin itu memang luar biasa, donor-donornya bisa banyak pilihan dan sarangnya mungkin donor di situ dan memang enak-enak. Jadi harganya mungkin Enak banget. berani mungkin mereka kasih harga yang yang agak tinggi ya. Oke, Gus, itu wah thank you banget Gus, kita udah bahas banyak banget ini dari kuliah sampai kota Berlin, TU Berlin. Dan ya Gus, mungkin ini pertanyaan terakhir kita sebagai penutup interview kali ini. Mungkin Anda bisa memberikan wejangan-wejangan, tips atau motivasi kepada para pendengar yang ingin kuliah di jurusan Anda, di TU Berlin ataupun di kota Berlin. Oke, mungkin buat jurusan ini saya bagi dua nih. Saya buat bukan trip ya, lebih ke overview satu kata buat satu istilah buat Berlin dan satu istilah buat jurusan saya gitu ya. Kalau buat jurusan saya itu dia thermodynamic sentris. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk jurusan saya, itu dia emang basisnya tuh termodinamik banget. Yang dipelajarin sistem-sistem termodinamika dan termodinamika dasar itu pokoknya dalamnya tuh tentang termodinamik. Apalagi penjurusan saya, pendalaman saya itu termodinamiknya sampai termodinamik 2. Dan lumayan bikin inilah termodinamik 2. Gitulah pokoknya. Jadi itu buat jurusan saya. Dan buat Berlin itu, kalau bahasa kerennya tuh within arm reach gitu. Jadi kayak semuanya tuh di ini kita, di dekat kita gitu. Alles liegt in der Nähe gitu. Semuanya tuh, jadi kita mudah mendapatkannya, kita mudah reach-nya, jadi gampang lah kalau di Berlin. Itu yang mungkin tentang jurusan dan Berlin. Jadi buat teman-teman yang mau ke Berlin, serba ada gitu. Serba ada, bener. Oke, gitu. Ya. Ada. Baik, Gus. Terima kasih, Gus. Sama-sama, Aldi. Sehat-sehat terus. Alhamdulillah, pemirsa. Alhamdulillah. Saya yakin pemirsa dapat informasi yang banyak banget tentang jurusan. Mudah-mudahan. Dan ya, pemirsa, sebelum saya tutup, saya ingin kasih tahu bahwa kalau misalkan Anda memiliki pertanyaan, Anda tentu bisa chat di comment section di bawah ini. Dan juga kalau misalkan Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @kuliah.diakhir. Oke, kalau gitu saya Novali Firmansyah dan saya Muhammad Bagus Dwi Saputra. Ya, kita pamit undur diri. Ciao. Ciao.